Debaters, selamat datang di podcast Pasundan Debat Club. Perkenalkan, nama saya Fajar. Dan perkenalkan, nama saya Aldi. Yang dimana kami sebagai host di podcast Pasundan Debat Club kali ini yang akan menemani kalian ngobrol seru ala debater. Tuh. Yang dimana kalau misalnya kita bicara tentang hal ini, temanya adalah tempat diskusi kita itu bukan cuma adu argumen saja. Tapi apa Kang Ali? Oke, tetapi juga sebagai adu gagasan dan juga refleksi terhadap dalam berorganisasi. Oke, sebetulnya hari ini kita akan bakal bahas topik yang penting banget dan akan kita kupas secara tuntas juga, yakni temanya adalah tentang kepemimpinan dalam sebuah organisasi, seperti begitu. Oke, dari Kali gimana? Nah, mungkin seperti yang kita lihat ya teman-teman semua. Seringkali orang-orang tuh lihat kayak jabatan orang-orang kayak seperti ketua umum, CEO maupun hal-hal yang lainnya dilihat dari segi jabatannya aja. Tetapi nggak dilihat dari bagaimana caranya memimpin atau melakukan sesuatu hal dalam organisasi tersebut. Orang-orang kayak sering lihat itu hasilnya aja ya Kang Fajar. Ya. Jarang dilihat dari prosesnya bagaimana dalam organisasi. Jabatan yang mereka emban itu sebetulnya meskipun keren, tapi di luar daripada hal itu tekanan yang mereka emban itu cukup besar juga. Dan karena kita berbicara tentang kepemimpinan, artinya kita kali ini kedatangan dua tamu yang cukup menarik ya. Salah satu anggota Pasundan Debat Club kita, kalau boleh tahu namanya siapa di sebelah saya? Halo Kak Aldi, halo Kak Fajar, halo semua teman-teman. Kenalin, aku Nadia. Aku mahasiswa aktif Fakultas Hukum Angkatan 2023 dan sekarang kebetulan aku sedang menjabat sebagai Ketua Departemen dari Eksternal. Oke, salam kenal Kak Nadia. Salam kenal karena dia dari Ketua Departemen Eksternal katanya. Oke, dan satu lagi? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nurul Hibah Nadia Hanifah. Sama dengan Kanadia, aku juga merupakan mahasiswa aktif Universitas Pasundan. Juga sekarang berada di semester 6. Nah, untuk di Pasundan Debat Club ini sendiri, dipercayai untuk tahun sekarang saya mengemban sebagai Kepala Departemen di Pengembangan Akademik, seperti itu kan. Oke, halo Kak Mima. Halo Kak Mima. Cukup menarik ya Kak Aldia. Jadi di sini tamunya adalah Ketua Departemen dari DPA dan juga di eksternal ya. Betul ya gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama boleh dari Kak Aldi. Kita tanya dulu kabar dari Ketua Departemen Pengembangan Akademik dan juga Ketua dari Departemen Eksternal. Gimana nih kabarnya Kak semua? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gimana? Semester 6 gimana semester 6? Aduh. Parah ya? Langsung ya. Langsung. Kebetulan kita sama semua ya semester 6. Iya, sama juga ya, Jadi kita berarti sama-sama merasakan gitu. Judul skripsi udah. Belum. Oke, belum. Oke, semoga kita bisa menjalani dengan baik lah ya sampai akhir. Amin. Oke. Ya udah, berarti karena kabarnya udah tahu ya, sama-sama stres kalian. Sama-sama stres dan kita juga sebagai MC-nya juga stres di semester 6 kali ini. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama adalah apa sih itu kepemimpinan dan makna apa kepemimpinan bagi kalian sebagai kepala departemen kayak gitu. Mulai dari kami dulu deh kalau gitu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kalau kita ngebahas kepemimpinan, otomatis kan orang taunya, oh orang nomor satu nih. Tapi mungkin kalau menurut aku pribadi tidak seperti itu ya Kak. Kalau yang aku pahami tentang kepemimpinan, mungkin orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan, yang bisa memberikan tanggung jawab itu sendiri. Tapi tidak hanya setiap kepemimpinan itu tidak menjadikan orang tuh harus di depan. Kan biasanya pemimpin harus di depan segala macam. Kalau menurut aku enggak. Bisa jadi seorang pemimpin bisa itu di depan untuk mungkin memandu anggota-anggota untuk lebih baik, tapi juga bisa di belakang sebenarnya untuk mendorong juga mereka untuk terus maju ke depan. Juga di sisi lain kita berbicara juga bahwasanya pemimpin pun bisa untuk memimpin mereka tuh tidak hanya di depan ataupun di belakang, tapi juga di samping untuk menemani mereka. Ya mungkin karena kan suatu tujuan organisasi itu pasti mencapai suatu hal yang emang bersama-sama tujuan, entah itu untuk kesuksesan segala macam. Seperti itu sih untuk menurut aku sendiri. Oke, cukup dalam ya, Iya. cukup panjang. Pertanyaan pertama udah dijawab dengan sangat dalam oleh kami. Oke, kalau gitu kita pengen dengar dulu dari kalian ya. Kalau menurut aku sendiri itu benar juga sama seperti kami yaitu membersamai para anggota kita untuk mencapai satu tujuan dari visi misi yang sudah kita susun bersama, seperti itu sih Kang. I see. Oke. Menarik juga berarti ya Kang Fajar. Ya. Jadi ketua departemen itu nggak serta-merta kayak nyusun suatu rancangan program kerja atau mungkin pimpin rapat, tapi juga kayak membersamai. Ya, jauh dari itu. Jauh dari itu sebetulnya untuk berbicara tentang apa itu kepemimpinan. Oke, cukup menarik ya. Kalau itu pertanyaan kedua sekarang boleh dari Kali bagaimana? Oke, karena tadi udah ngebahas nih mengenai kepemimpinan itu apa. Nah, mungkin kita bergeser lagi nih dalam memimpin suatu departemen. Apa sih gitu tantangan terbesar yang mungkin dihadapi
sama Kamima dan juga Kanadia nih. Oke, boleh dari Kamima dulu? Oke, tadi tantangan mungkin ya. Iya. Yes. Sebetulnya kalau tantangan sendiri, karena kan aku juga ikut PDCT dari awal ya Kak. Jadi ada pergeserannya di mana awalnya beda sistemnya. Karena kan kalau divisi itu baru ada sekarang lagi. Karena kalau untuk tahun kemarin itu kita hanya dibagi sebagai perancang juga pelaksana. Otomatis waktu sebenarnya perancangan itu juga menjadi tantangan yang pertama karena dari DPS sendiri harus merancang program kerja seperti apa. Karena kalau kita sebutkan untuk acuan tahun kemarin pun nggak ada acuan karena kan emang sistemnya berbeda gitu. Jadi acuan itu mungkin 2 tahun sebelumnya. Itu yang menjadi tantangan. Terus yang tantangan kedua juga terkait dengan kita untuk menyatukan pemikiran kita. Karena kan otomatis kalau dalam satu departemen itu bisa ada 4 atau mungkin 5 anggota ya, 5 anggota. Iya betul. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Nah, itu juga menjadi tantangan untuk nantinya kita tuh merumuskan suatu program kerja, entah itu program kerja ataupun kegiatan. Itu juga menjadi tantangan. Terus yang terakhir mungkin dari pelaksanaannya, karena kan dari perancangan juga ada tantangan, dari kita mendiskusikan segala macam untuk menyamakan pemikiran juga dari pelaksanaan itu seperti apa. Karena tadi seperti aku bilang bahwasannya kita gak ada bukan lebih ke acuan mungkin ya, lebih acuan karena gak ada acuan sebelumnya. Jadi kita harus berdiri sendiri, kita harus gimana ya nanti semisal kayak contohnya entah itu 2 sisi hukum, karena itu merupakan salah satu kegiatan yang ada di DPA juga. Kita gimana sih ngerancangnya, terus debat insight juga kita gimana ngerancangnya. Ya udah mau tidak mau kita harus mengolah itu sendiri gitu untuk tahun ini gitu. Seperti itu sih mungkin beberapa tantangan yang aku rasakan sekarang ini. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara di DPA gitu ya kan POV ini kebetulan aku dan Aldi kan betul. DPA juga ya. Dan juga. memang betul teman-teman, kita setiap hari sering mengalami tantangan-tantangan seperti yang sudah kami jelaskan kayak tadi gitu. Program posisi hukum. Iya. Sorry berat ulang. Karena Kak Fajar yang ininya ya, posisi hukum ya. Betul. Cukup mempunyai tantangan juga yang cukup besar. Seperti Kak Aldi juga kan, Aldi megang debat insight series dan juga lomba dan lain halnya kayak gitu. Sama podcast. Iya. Kan? Podcast Itu adalah kan salah satu program kerja di DPA. Kayak gitu. Oke, kalau gitu dari Kanadia, bagaimana? Kalau misalkan dari eksternal itu sendiri ya, karena sebelumnya dari eksternal itu ada 2 proker. Yang pertama adanya alumni talks dan yang kedua adanya studi banding. Untuk alumni talks dan studi banding ini masing-masing sudah ada ketua pelaksananya. Nah, yang di sini mungkin aku membersamainya untuk nge-reach out dari narasumber itu sendiri sih. Nah, tantangannya ketika kita nge-reach out si narasumber ini, karena ketika kita nge-reach out mungkin harus bukan hanya membawa nama sendiri gitu, tapi bawa nama PDC itu sendiri. Jadi mungkin tantangannya kadang suka overthinking yang kayak ini udah sopan belum ya, apa udah sesuai belum, mungkin karena ada beberapa narasumber yang ada karakteristik tersendiri gitu yang mana ketika kita nge-reach out satu narasumber ini kita juga harus menyesuaikan waktunya. Jadi kita juga harus memikirkan berapa lama waktu untuk nge-reach out-nya, karena beberapa ada yang memang lebih lama dari yang kita bayangkan gitu untuk membalas sebuah pesan dari kita. Ya, sebetulnya kalau bicara soal itu kan alumni itu kan pada beda-beda ya pekerjaannya kan selalu harus ada yang udah di pemerintahan, ada yang di swasta, kan mereka juga memiliki jam kerja yang berbeda juga kan kayak gitu. Nah itu mungkin ya tantangan yang perlu untuk di-reach out. Memang sih cukup berat. Semangat untuk departemen eksternal. Oke, pertanyaan selanjutnya sekarang. Kan tadi kalian udah bicara nih tentang program kerja kalian ya. Di eksternal ada alumni talks, ada studi banding, terus DPA ada 2 sisi hukum dan lain halnya. Nah, bagi kalian berdua, kalian ada nggak sih program kolaborasi antar departemen? Dan menurut kalian penting nggak sih kolaborasi antar departemen tersebut? Program kerja ya, seperti itu. Boleh dari Kamima dulu? Oke, kalau dari aku sendiri sebetulnya sebagian besar dari program kerja DPA itu kolaborasi ya sama departemen lain, seperti halnya 2 sisi hukum itu kolaborasinya sama departemen publikasi dan dokumentasi. Terus terkait dengan program kerja kemarin debat kelas itu kolaborasinya kita sama departemen internal. Terus terkait dengan debat insight series, kita juga sebetulnya kalau debat insight series itu murni dari kita ya, mungkin ada kolaborasi sedikit-sedikitnya dibantu sama departemen publikasi dan dokumentasi juga itu sendiri. Nah juga kalau untuk podcast sendiri itu kalau tidak salah ada 3 departemen yang kita kolaborasikan.
salah satunya mungkin DPA itu sendiri, yang kedua ada departemen eksternal, yang terakhir juga ada departemen publikasi dan dokumentasi itu. Nah kalau ditanya terkait dengan penting, enggaknya sebetulnya penting banget ya, karena kan mungkin kita saling melengkapi juga. Karena kalau departemen pengembangan akademik sendiri fokusnya hanya ya udah tidak berkolaborasi, itu susah juga, karena kan seenggaknya kita juga perlu publikasi atau segala macam yang memang membutuhkan departemen dari publikasi dan dokumentasi itu sendiri. Nah mungkin dari sisi lain juga, karena kan kalau pengembangan akademik itu lebih ke kayak pengajaran untuk baik itu dari anggota PDC-nya atau mungkin dari dosis hukum itu sendiri kan. Nah itu sebetulnya harus ada komunikasi juga, yang salah satunya ya pasti memerlukan dari departemen lainnya. Kalau misal hanya DPA sendiri yang bekerja, tidak menutup kemungkinan bisa, cuma ya adalah untuk kita saling melengkapi aja gitu, untuk menjadi suatu program kerja ataupun kegiatan itu menjadi sukses gitu aja sekolah. Oke, berarti cukup penting banget ya. Ya betul. Pendapat dari kami. Kalau dari Kanadia gimana coba? Kalau untuk di eksternal itu sendiri, karena hanya ada 2 proker, yang mana alumni Talks ini murni dari departemen eksternal itu sendiri, tetapi terdapat bantuan juga dari departemen publikasi dan dokumentasi gitu. Dan untuk studi banding, untuk studi banding ini kita memerlukan memang orangnya cukup banyak ya, jadi kita dibantu juga oleh departemen lain seperti itu. Oke. Tapi ya sih kan studi banding program kerja yang cukup besar ya. Iya betul. Karena dengan universitas lain kan. Iya. Oke gitu. Oke, cukup menarik ya berarti, dan kalian berdua menganggap bahwasannya kolaborasi memang penting. Ya Betul. memang tujuannya untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah organisasi, ya kita perlu untuk kolaborasi antar departemen meskipun mereka memiliki gayanya masing-masing kayak gitu. Nah ngomongin soal gaya, pertanyaan selanjutnya adalah kalian pasti punya dong gaya kepemimpinan yang berbeda, maksudnya kayak kami bagaimana, kalian ada juga bagaimana gitu. Karena dia dulu deh, coba. Mungkin kalau di departemen eksternal itu sendiri, kadang demokratis, ada juga situasional sih, karena melihat dari anggotanya sedikit gitu dari departemen eksternal itu sendiri, jadi kita ketika akan menghadapi suatu masalah ataupun ketika menyelesaikan suatu masalah, kita obrolin dulu sih. Oke, berarti dari Kanadia demokratis dan situasional, berarti campuran ya? Campuran. Oke, kalau dari kami mah gimana coba? Sebenarnya nggak jauh beda sama Kanadia. Oke. Sebenarnya campuran juga, jadi tergantung mungkin kita kalau melihat permasalahannya seperti apa dulu. Betul. Jadi kita bisa memilih gaya kepemimpinan seperti apa. Cuma DPR sendiri kan semuanya rata ya, sama semester 6 semua. Jadi kayak kita juga ya udah bareng-bareng aja gitu. Oke, kalau gitu. Seperti itu. Oke, berarti kalian demokratis dan situasional ya? Betul. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya gimana dari Kak Ali? Nah, mungkin ini nih kita bergeser. Boleh nggak sih dari teman-teman semua di sini ngasih satu pesan buat calon pemimpin departemen berikutnya gitu? Atau pesan apa sih yang mungkin akan dilakukan di departemen selanjutnya? The next ketua departemen kalian nanti Betul. di PDC selanjutnya. Oke, kalau pesan dari aku mungkin yang pertama mau nggak mau dia harus bisa tanggung jawab sama kepercayaan yang udah dia berikan mungkin ya, dia sebagai departemen ya mungkin amanah untuk menjadi kepala departemen selanjutnya. Karena mau tidak mau sebetulnya kalau DPA sendiri cukup berat ya, karena benar-benar pengetahuan segala macam itu di DPA itu sendiri. Nah pesan dari aku juga terkait dengan kepala departemen selanjutnya bisa untuk mematangkan terkait dengan beberapa program kerja itu sendiri. Nah juga kan apalagi kita megang salah satu kegiatan itu lomba, itu berat banget sebetulnya buat departemen pengembangan akademik. Nah siapa tahu mungkin nanti entah itu kolaborasi dengan eksternal, untuk kan eksternal kan tugasnya berarti kan karena dia keluar ya untuk entah itu bersosialisasi segala macam. Nah bisa untuk nanti kepala departemen pengembangan akademik selanjutnya untuk bisa memanfaatkan hal itu gitu. Dan menurut aku lebih perbanyak lagi terkait dengan pemahaman mengenai debat itu sendiri. Itu sih kalau dari aku. Semangat juga untuk kepala departemen selanjutnya. Oke, semangat teks ketua departemen DPA yang Ya. ditunggu ya. Betul. Oke, kalau gitu pesan dari Kanadia buat ketua departemen eksternal selanjutnya. Oke, betul sebenarnya untuk mungkin pesan untuk ketua departemen selanjutnya, karena mengemban amanah tuh harus tanggung jawab ya gitu. Mungkin yang aku pengen tekanin juga tadi, setuju juga kata Kak Mima, harus ada kolaborasi gitu. Kita mungkin bisa untuk nanti ketua departemen eksternal yang selanjutnya mungkin bisa mematangkan terlebih lanjut masalah prokernya gitu, dimatangkan lagi, karena memang untuk periode saat ini untuk eksternal itu sendiri mungkin
proker yang baru ya kami Iya, mah gitu, betul. untuk di periode sekarang. Jadi mungkin kita masih meraba-raba gitu. Harus ada proker apa sih? Harus ada proker apa gitu. Iya. Nah, untuk departemen selanjutnya mungkin bisa berkolaborasi dengan DPA, bisa ngelaksanain workshop ya kami mah. Betul. Workshop, oke, menarik. Betul. Seminar gitu tentang debat itu bisa. Oke. Aku mau sedikit tambahan boleh? Boleh. Oke, Silakan, ya. mungkin karena kan kalau apa ya, minusnya mungkin kita bisa dikatakan ya kalau dari karena kan kita gak ada acuan tahun sebelumnya. Betul. Nah, mungkin untuk periode selanjutnya karena mungkin kalian udah juga bisa juga berpacu ke departemen kita sekarang gitu. Jadi mungkin nantinya departemen selanjutnya bisa pilih-pilih apa aja proker yang mau kalian ambil lagi di kepengurusan sekarang atau mungkin ada beberapa proker yang baru-baru itu mungkin Oke. kalau dari aku. Berarti mungkin apa aja ya untuk the next kepala departemen evaluasi apa yang kurang dan juga Betul, mungkin betul. pertahankan apa yang sudah baik di kepengurusan hari ini. Iya, Betul ya. Setuju. Ya, pesannya seperti itu ya, jangan lupa untuk diikuti pesannya. Oke, kalau gitu tadi kan udah bicara terkait integritas sebagai seorang ketua departemen. Wah, kelihatan banget gitu ya mereka memiliki visi dan juga misi yang cukup jelas kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang mungkin jauh menyentuh hati. Gitu. Aduh, Hati yang apa dalam. tuh? Berat. Aduh. Agak curhat ya, tapi curhatnya mungkin di record di video ini ya, kayak gitu. Oke. Kita masuk dalam bagian yang kalian harus jujur ya. Oke, harus jujur ya. Oke, jujur-jujuran nih. Sering nggak sih kalian ngerasa capek sendirian? Atau ngerasa tanggung jawabnya mungkin nggak sebanding sama apresiasi yang diterima gitu ya oleh selingkungan? Karena kadang kan posisi pemimpin, posisi kalian sebagai ketua itu kan cukup ironis ya kayak gitu. Dibilang punya power pun ada, tapi di belakang pun kalian justru banyak mikir gitu terkait bagaimana untuk memberikan hal yang terbaik dalam kegiatannya. Gitu. Ada. Kalau mau curhat, oke, ada ya. Kalau dari Ada ya. eksternal itu sendiri sih Kang, karena kita hanya ada 2 proker ya. Terus juga sudah terkoordinir semua di alumni talk sudah ada ketua pelaksananya, di studi banding juga udah ada ketua pelaksananya. Terima kasih juga untuk kepada semua ketua pelaksana dan juga semua anggota dari departemen eksternal yang mana kita tuh membersamai aja gitu. Jadi kalau menurut aku nggak ada rasanya yang kayak berat untuk mengemban dari departemen eksternal itu sendiri sih, karena kita apa-apanya bareng-bareng. Oke, berarti nggak ada rasa capek sendirian ya? Nggak ada. Jujur ya? Jujur. Oke, jujur. Oke. Pertanyaan untuk kami Mak gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri sebetulnya kalau capek sendiri enggak ya, karena kan kita punya kegiatan juga proker yang emang masing-masing punya gitu, masing-masing juga pegang. Malah aku Oke. mau tanya nih, aku balik lagi nggak apa-apa nih ya, Iya, sebagai apa-apa. Kak Fajar kan di DPA Ada juga, di sini Kak Aldi ya. DPA juga. Nah, Gimana nih? Kak Fajar kan ini megang 2 sisi hukum, sebenarnya berat nggak kalau buat Kak Fajar nih? Aduh, bentar. Jadi kembali kan kita balikin nih, Kita coba. balik. Dibilang berat, tiap bulan harus upload. Tiap bulan harus upload masalah hukum pro dan kontra, ya cukup berat sih. Cukup kayak berat, oke. Cukup berat, tapi terlepas daripada itu yang namanya amanah harus dilakukan dengan baik lah kayak gitu. Tapi enjoy sih. Enjoy. Walaupun di tengah-tengah Agak, gimana gitu. agak. Kalau Kak Aldi, Nah mungkin ya karena aku sendiri juga megang debat interseries ya, yang mana fokus kegiatan ini adalah memberikan wawasan kepada seluruh anggota pasukan debat klub. Nah mungkin kayak disebut berat ya, berat juga mungkin ya, karena kita tuh harus nyiapin hal apa sih yang kita bakal berikan gitu kepada anggota-anggota pasukan debat klub, wawasan baru gitu, dan juga kita harus nyiapin pemateri yang cukup baik gitu untuk para anggota, karena wawasan yang didapatkan cukup baik itu diberikan oleh pemateri yang baik juga gitu. Nah itu Betul. mungkin disebut berat ya, emang berat, tapi ya enjoy aja sih di jalan kayak gitu sih. oke, kalau dari aku pribadi mungkin ya, karena kan mungkin di sini cuma ada Kak Aldi sama Kak Fajar doang ya. Nah terkait dari itu, kalau aku pun dibilang sebenarnya berat, ya pasti berat ya, maksudnya dalam artian kepala departemen gitu. Tapi untungnya bersyukurnya aku di DPA ini sendiri, aku punya orang-orang, maksudnya anggota-anggota yang emang mereka tanggung jawab sama proker-proker mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan terharu, jangan terharu. Iya, terharu. Terus juga bukan suatu hal apa ya, mungkin harus aku bikin segala macam, karena benar-benar mereka dari anggota aku sendiri juga mereka paham terkait dengan tupoksi mereka masing-masing. Itu yang benar-benar membuat aku jadi kayak
nggak juga terbebani untuk sekarang, amanah sekarang gitu. Apalagi setiap proker kan emang kita punya 2 program kerja, juga 4 kegiatan yang semuanya setiap orangnya megang. Mereka juga menjalankan dengan baik, termasuk dari itu lomba, termasuk podcast ini sendiri, 2 sisi hukum, debat insight juga terkait dengan kalender akademik itu sendiri. Jadi kalau ditanya aku ngerasa apa ya, kayak capek sendiri, sebenarnya enggak, karena semuanya udah tahu porsinya masing-masing. Semua juga aku percayakan kepada anggota aku sendiri, dan semuanya juga berjalan dengan baik untuk sejauh ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya, aku benar-benar berterima kasih banget buat itu baik. Mungkin kalau dari aku sendiri, entah itu ada Kak Fajar, ada Kak Aldi, ada Kak Adel, ada Kak Umer, juga ada Kak Sultan untuk di Departemen Pengembangan Akademik itu. Aku benar-benar berterima kasih, karena kalau gak ada kalian semua ya mungkin Departemen Akademik ini susah untuk maju juga. Seperti itu sih kalau dari aku. Terima kasih juga ya ke Ibu Kadep. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Ibu Jujur Kadep. terharu sih. Oke, tadi kan udah bicara terkait curhat ya. Curhat. Nah, berarti kalau gitu pertanyaan selanjutnya boleh dari Kak Aldi gimana nih? Nah, oke nih, karena di departemen tuh nggak cuma 1 anggota ya. Nah, mungkin pertanyaan aku kepada kami dan juga dia, ketika mungkin ada salah satu anggota yang nggak perform gitu, atau mungkin nggak cukup maksimal gitu dalam menjalankan apa yang sudah diamanahkan gitu. Nah, mungkin kakak-kakak ini sebagai seorang kepala departemen nih, apakah tindakan yang dilakukan tuh bagaimana gitu untuk menindak si anggota yang nggak perform ini? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ya, terkait dengan yang kurang platform segala macam gitu lah, mungkin dalam artian sebenarnya kalau sejauh ini nggak ada ya sampai segitunya gitu. Ya paling mungkin ada beberapa yang kelupaan, mungkin itu hal yang wajar. Terus atau mungkin semisal ada yang nanyain mengenai kalau ke aku sendiri ini gimana, gini itu sebenarnya hal yang wajar, bukan sebagai dia tuh kurang perform segala macam, karena tadi aku bilang semuanya juga udah tahu porsinya masing-masing, semua udah tahu tanggung jawab masing-masing. Jadi untuk hal itu paling setelah beberapa bulan ini aku bareng, lebih ke kayak hanya mengingatkan sendiri sih kalau dari aku, karena belum ada anggota yang jauh melampaui dari hal-hal yang mereka lakukan, gitu, hal-hal negatif yang mereka lakukan, seperti itu sih Kak. Oke, mungkin dari Kanada gimana nih cara menghadapi anggota yang nggak perform di departemen eksternal? Oke, kalau misalkan di departemen eksternal itu sendiri sih, mungkin ketika kita ada suatu permasalahan, mungkin aku bakal tanya dulu gitu, apa sih yang ngebuat dia sebenarnya bukan kurang perform juga, mungkin ada masalah aja gitu ya. Jadi kita juga mungkin harus mengerti ya gitu. Kita juga pendekatannya mungkin dengan cara ngobrol kali ya Kak, kalau misalkan ada yang seperti itu. Dan begitupun sama sih di eksternal juga, karena kita juga sama-sama masing-masing sudah tahu tupoksinya masing-masing. Jadi mungkin aku di sini cuman ngasih saran dan mengingatkan, mengarahkan aja sih. Karena mungkin dari mereka juga mungkin wajar ya Kak ya, kalau misalkan nanya hal-halnya yang memang takutnya mungkin mereka juga mendahului atau kayak gimana gitu. Jadi mungkin seperti itu sih Kak. Oke, jadi mungkin dari kami Mada juga karena dia sendiri untuk menghadapi hal tersebut lebih ke pendekatan personal aja gitu, Betul. agar saling mengerti satu sama lain gitu, untuk menciptakan departemen yang harmonis juga gitu ya, mungkin apa aja. Karena nggak otoriter ya. Iya. Otoriter ya? Enggak. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika berbicara departemen, mereka udah jelasin program kerja segala macam. Artinya berarti ada juga visi dan juga misi yang akan nanti kalian lakukan ya, kayak gitu. Tapi kan kalau kita bicara terkait hal itu kan suka ada hambatan. Hambatan itu seperti SDM yang terbatas, dana yang nggak cair dari fakultas misalnya. Nah, Contohnya. Ya, Contoh. izin. Oke, komunikasi yang nggak sinkron, nah itu seperti hal yang kayak gitu. Menurut kalian, kalian mau mau berpegang teguh pada visi yang kalian buat, atau kalian mau eksekusi yang realistis aja gitu? Maksudnya adalah ya udah gimana kondisi yang diterima aja gitu. Sebagai contoh misal mau ada rumah debat tapi karena dana nggak cair jadi nggak jadi debat. Kayak gitu contohnya. Sebetulnya kalau aku sendiri berpegang sama visi misi itu penting juga ya, karena kan itu udah sebagai tanggung jawab juga. Tapi terkait dengan gimana praktiknya juga, karena kan kalau kendalanya di praktik itu lebih ke kayak
kita bisa mencari hal-hal yang emang bisa bisa nyari jalan lain lah gitu. Dalam artian semisal tadi yang Kak Fajar bilang, kalau semisal ada lomba nih, karena kan emang dana cukup susah ya turunnya untuk lomba. Nah, apakah kita berhenti untuk ya udah nggak usah lomba aja, atau semisal kita melakukan usaha lain? Sebetulnya kalau dari aku pribadi, karena kan kita juga yang pertama punya uang kas, itu bisa digunakan ya. Itu ada jalan yang emang kita tuh tidak harus terfokus. Ya udah, kalau misalnya ini nggak bisa, ya udah nggak usah gagal. Aku nggak sampai kayak gitu, maksudnya dalam artian selagi kita masih ada jalan lain, ya udah kita gunain gitu. Walaupun sampai akhirnya kita harus ya ngeluarin uang sendiri, itu ya udah nggak apa-apa, karena ini juga untuk tujuan. Karena kan tujuan dari UMPF ini sendiri buat lomba-lomba ya, kalau kita berbicara mengenai lomba ya. Jadi ya udah, mau nggak mau kita harus ngeluarin apa yang emang semisalnya tidak keluar dari koor kita sendiri sih. Jadi kayak kalau misal kita bisa, kita mampu, masih dalam skala itu, ya udah kita jalanin aja. Iya. Sama mungkin kalau nggak salah ada danus juga kan. Oh iya. Kalau dibeli ya nanti ya. Jangan lupa beli sushi yang udah nanti kita buat. Betul. Itu enak banget. Itu tolong bantu kita ya teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu sekarang dari Kanadia gimana nih? Dari Kanadia. Oke, kalau misalkan dari eksternal itu sendiri, kita berpegang teguh gitu atas misi-misi kita, yang mana kita juga sudah memilih proker-proker itu gitu, dan kita harus bertanggung jawab tentunya gitu. Yang mana sampai sekarang ini sih alhamdulillahnya proker dari eksternal itu sendiri terjalani semua, lancar semua. Mungkin kendalanya untuk sekarang ini, karena mungkin kemarin-kemarin ada kendala yang memang tidak bisa mengharuskan alumni talks itu terlaksana, jadi mungkin kita lagi nutupin yang bocor-bocornya gitu, lagi nyari-nyari narasumber yang lain seperti itu sih. Jadi yang bisa aku simpulin adalah meskipun terdapat hambatan, tapi tetap visi yang kalian buat tetap dijalankan. Nah, bagaimanapun lah cara atau solusi yang bisa dicari. Betul. Kayak gitu, oke. Kalau itu pertanyaan selanjutnya dari kalian. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, menyambung pertanyaan tadi nih. Ketika misalkan Kaima dan juga Kanadia ini menghadapi suatu realita seperti misalkan SDM-nya kurang, dana alokasi yang kurang, atau mungkin waktu yang kurang mungkin ya. Nah, pernah nggak sih Kanadia ataupun juga Kaima ragu gitu dalam diri sendiri untuk memimpin, atau dan juga bagaimana sih cara menghadapi keraguan tersebut, cara bangkitnya lagi gimana sih? Oke, dari aku dulu. Mungkin sedikit curhat gak apa-apa ya? Boleh, gak apa-apa. Oke, kalau ditanyain terkait dengan keraguan, sebenarnya sering aku alamin, karena itu juga bukan suatu hal yang bukan suatu manusiawi sih. Iya, itu manusiawi kan. Pasti selalu bertanya kayak, aku cara memimpinnya buat orang-orang enak gak ya? Atau misal cara memimpin aku itu bikin orang gak enak, atau misal ada perkataan yang emang bikin orang-orang tuh gak nyaman di aku, itu menjadi poin utama juga. Cara bangkitnya lebih ke kayak, aku balik lagi terkait dengan karena kan kalau untuk di departemen sekarang itu langsung dipilih oleh ketua umum ya untuk ketua-ketuanya, otomatis aku berpegang lagi ke situ. Kalau semisal aku terus aku kayaknya nggak siap, aku gak cocok segala macam, itu malah makin ke diri aku sendiri tuh kayaknya aku gak pantas, gak overthinking ya segala macam, itu pasti. Cuma aku balik lagi, ketua umum mempercayakan aku sebagai kepala departemen, berarti dalam pikiran dia udah yakin ke aku gitu, dan aku juga mungkin punya porsi di situ dan aku bisa melewati itu. Jadi seperti itu sih. Jadi balik lagi dengan kepercayaan yang emang orang-orang kasih ke aku. Kalau dari aku. Kalau dari Kanadia gimana? Kalau dari aku sendiri, tadi sih bener banget overthinking kadang. Kadang overthinking karena kalau di departemen eksternal itu sendiri, tadi jawab pertanyaan juga apakah kekurangan SDM ya. Karena dari awalnya sebenarnya departemen eksternal itu ada laki-laki itu ada 2 gitu. Tapi karena memang ada satu dan lain hal, jadinya jadinya yang mana mengharuskan untuk keluar, yang mana di departemen eksternal itu sendiri untuk laki-laki itu cuma ada 1 gitu. Nah, untuk pembagian misalkan untuk tupoksinya sebenarnya kan udah rata masing-masingnya, tapi karena SDM-nya yang banyak tapi prokernya hanya 2 gitu. Jadi aku selalu mikir kayak, apakah orang-orang yang terus-terusan misalkan jadi MC ataukah jadi moderatornya itu mungkin
kadang ada satu hari di mana yang dia tuh ada rasa capek mungkin ya, karena aku jadi overthinkingnya Ya aku capek sih. Iya. Jadi wajar ya. Itu tadi setelah curhat-curhatan gitu ya. Selanjutnya mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga sih sebetulnya sebelum sesi terkait kepemimpinan ini kita tutup. Pertama adalah apa ciri-ciri anggota yang potensial untuk menjadi pemimpin departemen selanjutnya. Terus yang kedua, apa sih satu hal yang ingin kalian wariskan gaya kepemimpinan ataupun cara pandang kalian ketika kalian menjabat sekarang? Dari aku pribadi, untuk melihat anggota yang untuk nantinya di next menjadi kepala departemen, yang pertama dia harus punya tanggung jawab juga, yang kedua punya rasa percaya diri, karena teman-teman mungkin ya, kalau baik teman-teman ini ataupun semuanya, kalau misal kita gak punya rasa percaya diri susah juga, karena mungkin nanti kita mampu gak ya segala macam. Tapi kalau misal oke, aku siap, mau gak mau ya berarti dia udah bisa megang terkait dengan konsekuensinya nanti seperti apa, itu yang paling terpenting. Nah, terkait dengan untuk mungkin bukan aku mewariskan, cuma lebih ke ada beberapa hal yang emang baiknya gitu ya untuk the next kepala departemen bisa kalian lakukan atau mungkin bisa kamu lakukan untuk nantinya. Yang pertama, jangan merasa bahwa diri kamu tuh pemimpin. Maksudnya dalam artian oke, boleh cari sisi lain sebagai teman aja gitu, karena kan setiap sifat orang juga beda-beda. Ada yang emang kita tuh pengen berjalannya bareng-bareng, ada juga yang semisal kan gaya kepemimpinan tuh ada yang aku ketua nih, kamu harus gini. Nah, kalau kata aku pribadi untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang itu udah beda ya. Iya betul, udah gak relevan lagi. Malah itu jadi nakut-nakutin gitu, kayak ya udah aku ngejalanin itu karena aku takut, bukan karena itu menjadi kewajiban aku. Nah, terus aku pengen aku pengennya untuk nanti yang menjadi kepala departemen, baik itu departemen apapun, khususnya untuk pengembangan akademik, kamu harus berjalan yang tadi seawal aku bilang, baik itu kamu jalan di depan, jalan di belakang, atau jalan di samping. Yang utamain itu yang harus diutamain oleh kamu itu yang pertama terkait dengan anggota kamu itu seperti apa. Itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin tadi poin yang penting yaitu benar, tanggung jawab, percaya diri. Nah, tapi aku ada tambahan sih menurut aku, yaitu konsisten, Kak. Karena kalau misalkan kita tidak konsisten gitu, maka menurut aku sih nggak bakal bisa bertanggung jawab gitu. Terus juga mungkin harus punya rasa semangat yang tinggi juga sih. Karena ketika kita menjalankan proker itu sendiri, kalau misalkan kitanya leha-leha dan nggak bisa running gitu, menurut aku bakal keteteran sih. Ya, betul. Kalau untuk saran mungkin ya tadi pertanyaan satu hal yang untuk generasi selanjutnya, mungkin kepengurusan selanjutnya, benar untuk nanti ketua departemen eksternal itu sendiri jangan menjadi ketua departemen yang diktator gitu ya. Iya, mungkin kita bareng-bareng aja, membersamai aja. Dan aku juga kemarin sangat amat berterima kasih nih, aku curhat juga ya kepada departemen internal karena telah menyelenggarakan makrab. Karena ya malam keakraban, karena dari malam keakraban itu ternyata ketika aku merasa udah bonding banget nih sama departemen aku, sama anggota-anggota aku, ternyata pas dipikir-pikir belum sebegitunya. Nah, pas di makrab itu ternyata kita banyak ngobrol, banyak curhat, yang mana menurut aku jadi lebih kerasa gitu kehangatannya, apa sih yang sebenarnya dirasain sama anggota-anggota kita gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, berarti makin dekat lah ya Makin dengan dekat. program kemarin kayak gitu antar anggotanya. Aku boleh pesan nggak satu lagi? Boleh. Oke, boleh. Silakan. Oke, untuk kepala departemen selanjutnya, kata aku lebih sering-sering aja ajak ngopi atau segala macam lah kalian buat, maksudnya dalam artian bonding gitu ya. Takutnya nanti kalian sumpah cuma ketemu di sekre doang, ketemu pas waktu proker segala macam, tapi sesekali adalah hal yang emang harus ya udah jalan yuk, bisa ngopi-ngopi aja ya Kak. Karena kalau misalkan di sekre kita obrolannya apa sih, gak jauh-jauh dari proker, ada mungkin tugas, lomba segala macam, evaluasi segala macam. Jadi lebih baik mungkin entah itu kalian nanti bikin 3 bulan sekali, itu sangat berpengaruh dan penting juga sih kalau menurut demi kewarasan otak ya. Betul. Ya, kayak gitu. Supaya suasana juga mempengaruhi lah ya. Ya, Betul. setuju. Jangan lupa nanti ke kafe terdekat. Bareng lo ya. Betul, setuju. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir tadi udah kita jawab. Kalau gitu ada kata-kata penutup nggak
Oke, mungkin satu pesannya dari apa yang diambil dalam obrolan kali ini, yakni satu hal yang penting dalam kepemimpinan. Yakni kepemimpinan itu bukan suatu hal yang siapa paling vokal gitu, tetapi soal siapa yang paling dominan dan juga siapa yang paling konsisten dalam menjaga arah dalam suatu kepemimpinan gitu. Oke, cakep kali. Guys. Cakep. Kalau gitu terima kasih banyak ya untuk Kak Nida terima dan kasih, juga terima Luna kasih. sebagai kader eksternal dan juga kader DPA ya yang sudah meluangkan waktu kalian buat ngobrol bareng kita hari ini. Yang dimana untuk debaters yang sudah mendengarkan semoga sukses terus untuk Pasundan Debat Club nanti kalau gitu. Kita masih ingat gak ada jadwal kondisi? Oke. Oke. Mungkin sebelum kita tutup kita jalan dulu ya Kak. Boleh. Oke, kalau gitu dari Kaldi Boleh. Pasundan Debat Club Speedboat Tim Clear. Oke, kalau gitu saya Fajar sebagai MC. Dan saya Ali Aditya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.